Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian, publikasi, dan karya ilmiah atau scientific paper. Dan kenapa kita harus membahas ini tentang penelitian dan publikasi? Karena ada kaitannya dengan mata kuliah metodologi penelitian, khususnya bagaimana metode untuk melakukan sebuah penelitian. Sebelum masuk ke mata kuliah penelitian, kita harus tahu dulu apa itu riset atau penelitian, publikasi, dan karya ilmiah. Skripsi atau tesis merupakan bagian dari karya ilmiah karena dilakukan berdasarkan riset. Baik, what is a research? Research atau penelitian. Penelitian adalah kita melakukan sesuatu atau invention, mencari novelty atau kebaruan atau invention, atau melakukan menemukan sesuatu, kalau boleh dikatakan sesuatu yang baru. Riset mencari, pencarian ulang, atau umumnya disebut dengan penelitian. Apa itu penelitian? Kita lihat di sini. Kalau dapat diartikan, sebenarnya kan riset comprise creative works. Walaupun kita ingin menemukan sesuatu yang baru atau hal yang baru, tetapi creative work undertaken on the systematic basis in order to increase the knowledge, including knowledge of human culture and society, to devise new application. Means penelitian ada bidang sosial juga, nanti kita akan bahas. Artinya apa? Riset adalah systematic basis, systematic work, pekerjaan yang terstruktur, sistematis, bukan pekerjaan yang on the spot, langsung dikerjakan tanpa planning. Artinya apa? Penelitian mencari ulang. Kenapa kita harus mencari ulang atau meneliti ulang? Untuk menemukan gap atau mencari sesuatu yang belum terselesaikan. Nanti kita akan bahas banyak tujuan penelitian. Salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, dapat kita jabarkan di sini. Ada beberapa hal yang menjadi intention atau menjadi motivasi kenapa dilakukan penelitian, untuk establish or confirm a fact, menemukan atau membuat sesuatu yang baru atau mengkonfirmasi fakta. Mungkin kita sudah tahu hasil temuan yang sebelumnya, tetapi kita ingin mengkonfirmasi benar gak. Contoh sederhana, kalau dulu kita belajar fisika, bagian terkecil dari benda mungkin kayak molekul gitu, ya. Orang ingin mengkonfirmasi apakah benar molekul itu bagian terkecil. Apakah bisa dilakukan penelitian lagi? Mungkin pada waktu penelitian itu memang betul saat itu iya bagian terkecil, karena keterbatasan teknologi, keterbatasan hal yang lain, sehingga tidak dapat dilakukan lebih lanjut. Nah, ada beberapa hal orang melakukan peneliti atau meneliti ulang. Yang kedua, reaffirm the previous result. Ini beberapa uji coba yang dilakukan orang lain sebelumnya, ya. Kita bisa melakukan lagi, kita uji coba lagi dengan metode yang sama, apakah hasilnya yang sama, kan gitu, ya. Solve new or existing problems. Nah, ini yang banyak dilakukan, penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Baik permasalahan baru atau permasalahan yang sudah ada. Mungkin permasalahan sudah ada belum 100% terselesaikan, jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi solve atau new or existing problem ini yang banyak dilakukan.
karena permasalahan selalu timbul, baik permasalahan secara skopnya yang kecil atau secara global, ya. Oke. Nah, sekarang masa pandemi kan gitu. Kita banyak peneliti yang melakukan penelitian bagaimana membuat sebuah vaksin, atau bukan hanya penelitian yang direct impact untuk obat-obatan, tetapi penelitian untuk melakukan SOP yang sesuai, bagaimana untuk mitigasi dan lain-lain. Oke. Ada lagi untuk support theorem atau develop new theories. Untuk ini mungkin yang theoretical, teori-teori. Ada melakukan penelitian untuk teorema, ya. Nah, yang berikutnya, feasibility or literature study of a new work, ya. Seperti kita ketahui, feasibility study sebelum orang melakukan penelitian lebih lanjut, dia akan melakukan feasible. Memungkinkan tidak pekerjaan ini dilakukan, makanya dia akan melakukan feasibility study atau melakukan survei awal. Nah, banyak lagi intention, beberapa hal, tapi umumnya penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah, ya, seperti kita lihat, baik permasalahan secara langsung atau ingin melakukan penelitian untuk meningkatkan teknologi tersebut. Berikutnya, why need research, ya. Kenapa kita perlu melakukan penelitian? Oke, ini ada beberapa perspektif, ya, baik dari akademisi, baik dari institusi, atau secara umum bisa juga. Oke, kalau kita lihat dari perspektif akademik, to conduct research is intellectual property with the aim of generating knowledge. Melakukan penelitian adalah salah satu hak atau harta kekayaan intelektual. Ketika ingin kita melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang baru, itu merupakan hak cipta atau kekayaan intelektual kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Oke. Ketika ilmu pengetahuan itu meningkat, maka secara tidak langsung ekonomi yang kita lihat, negara-negara yang maju yang penelitiannya bagus, sangat advance, selalunya bersamaan dengan ekonominya. Ekonominya juga meningkat, oke. Dan secara umum community atau pendidikan juga meningkat. Jadi kita melakukan penelitian, kenapa kita perlu why need research, kan itu, ya. Nah, supaya kita meningkatkan secara umum generating knowledge. Kalau orang tidak ada melakukan penelitian, mungkin kita tidak ada teknologi, tidak ada pesawat terbang, tidak ada mobil seperti zaman dulu. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu how to conduct research. Oke, kalau tadi kita sudah tahu apa itu penelitian, the motivation, kenapa orang melakukan penelitian, kenapa perlu penelitian, ya, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga teknologi, community kita semakin cerdas dan lain-lain. Untuk melakukan penelitian ada banyak hal, faktor yang perlu diperhatikan. Okay, many aspects involved in conducting research, seperti human resources, sumber daya manusia, orangnya yang melakukan penelitian, facilities and funding, fasilitas kita, funding, topik, new idea or novelty, management team. Oke. Orang tentulah yang melakukan penelitian harus ada orangnya, ada timnya, ya. Setelah itu fasilitas. Contoh sederhana, kita ingin menguji lagi benda ini, katanya bagian dari kecil. Kita ingin menguji benar apa tidak, tetapi kita tidak punya peralatan atau fasilitas. Contoh sederhana, mikroskop atau alat yang lain. Jadi kita tidak bisa melakukan itu, ya. Sangat keterkaitan kualitas kita, alat uji kita. Bahkan penelitian yang sederhana, survei, mungkin kuesioner. Setelah itu kita akan melakukan analisa dengan software atau aplikasi. Nah, itu
salah satu bagian penting facility ya. Funding, of course, funding, pendanaan. Sulit rasanya kalau kita melakukan penelitian tanpa pendanaan ya, pendanaan, karena semua kegiatan itu berkaitan dengan cost, biaya ya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah topik new idea or novelty. Karena kita ingin melakukan penelitian, ingin mendapatkan sesuatu yang baru, atau kita tidak ingin melakukan penelitian yang sudah orang lakukan, walaupun itu boleh ya untuk mengkonfirmasi benar nggak, atau yang dihasilkan itu benar apa tidak. Tetapi selalu yang penelitian ingin mendapatkan invention atau sesuatu yang baru. Jadi kita cari topik atau ide yang berbeda dari yang lain. Kita ambil topik yang mungkin belum dilakukan orang lain, sehingga kita mendapat sesuatu yang baru, temuan yang baru ya. Manajemen tim, walaupun tadi ada human resource orangnya, tetapi kita perlu tim. Biasanya penelitian dilakukan dalam bentuk grup atau beberapa orang, tidak bisa dilakukan satu orang saja, berat kecuali penelitian yang sederhana sekali ya. Tetapi umumnya dilakukan bersama-sama dalam satu tim. Oke. Nah, itu why needs. Oke, ini contoh beberapa seperti penelitian di engineering misalnya. Ini untuk misal chemical atau scientist, apakah menemukan obat atau vaksin, sesuatu yang baru. Ini untuk robotik atau automation, bidang IT, bagaimana teknologi itu bisa membantu kehidupan manusia secara umum, robotik yang lagi berkembang. Nah, ini contoh-contoh riset di bidang engineering atau di eksakta ya. Semua ini perlu tim bersama-sama ya. Ada intention masing-masing. Nah, di bidang sosial juga ada penelitian, tetapi tidak seperti di engineering. Mungkin ada di laboratorium menguji bahan, menguji suatu dan lain-lain. Tetapi umumnya bersifat social science, ke masyarakat, mungkinnya bagaimana kehidupan di masyarakat itu, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau wellness, atau meningkatkan kehidupan bermasyarakat, society dan lain-lain kan itu. Nah, umumnya dilakukan dalam bentuk wawancara, survei, kuesioner dan lain-lain. Oke. The important things to do in a research ya, beberapa perlu yang kita lihat. Oke. Seperti ini untuk anak mahasiswa S1 juga atau mahasiswa S2. Skripsi dan tesis itu sebenarnya bagian dari penelitian walaupun skopnya kecil. Jadi kita harus tahu what is the important things to do in a research. Topik merupakan salah satu hal penting ya, idea. Judul penelitian, makanya di skripsi atau tesis itu pasti yang paling depan itu judul apa yang Anda tulis, Anda apa yang ditulis. Idea sesuatu yang baru, memang kita harus mencari gap ya, mencari gap yang apa yang sudah orang lakukan. Makanya di bab 2 biasanya ada literatur review, kajian pustaka. Kita melihat apa yang sudah orang buat, kita mencari gap atau mencari yang belum dikerjakan sehingga kita bisa lakukan. Proposal is to get the funding, tanda dalam kurung ini. Proposal berbeda konteks dengan S1, mungkin untuk proof atau mahasiswa untuk membuktikan penelitian atau skripsi. Ada proposal Anda layak untuk dilanjutkan, tetapi sebagian besar secara umum proposal di dalam penelitian adalah salah satunya untuk mendapatkan funding, misalnya pendanaan. Bisa juga untuk diuji dari tim pendana bahwa ini layak untuk atau belum ada dilakukan. Jadi proposal salah satu bagian penting ya. Setelah itu kita melakukan penelitian, conduct research. Nah, ini yang paling krusial karena ada kaitan dengan metodologi penelitian. Ada metode ya. Ketika melakukan penelitian, kita tidak bisa sederhana saja. Harus sistematis, seperti pengertian di awal tadi. Systematic work ya, sistematis, terencana.
Penelitian bukan adalah salah satu hal yang tiba-tiba dilaksanakan tanpa perencanaan, ya gitu ya. Nanti ada kaitan dengan metode. Nanti kita akan bahas apa itu metode penelitian, bagaimana diperlukan metode dalam melakukan sebuah penelitian, ya. Kita akan fokus nanti di sesi lain tentang metodologi penelitian. Apa saja hal yang perlu diperhatikan, bagaimana melaksanakan penelitian, membuat laporan, membuat analisa data, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan menulis paper. Kalau di mahasiswa mungkin ada menulis skripsi atau tugas akhir dan tesis, writing papers, ya. Kalau sebagian ada melakukan buat laporan dalam bentuk jurnal atau artikel, ya, artikel jurnal yang akan dipublikasikan. Itu merupakan laporan sehingga orang luar, orang ramai tahu, kan gitu. Ketika Anda menulis sebuah skripsi dibaca orang lain, orang tahu secara umum, oh ini yang Anda tulis, ini yang Anda kerjakan, hasilnya seperti ini, dapat menyimpulkan seperti ini. Orang tahu Anda broadcast your knowledge, broadcast your information, so that people knows what you have been done on the research. So publication adalah salah satu seperti berkaitan dengan paper tadi, report tadi, dipublish sehingga orang tahu. Oke, nanti kita akan bahas research without publication is incomplete work. So you have to publish it to make people knows what you are doing, then sehingga orang tahu, kan gitu. Dan ada juga patent, copyright, trademark. Itulah bagian satu riset. Dan publication, oke, seperti yang disampaikan tadi, research and publication is a pair, satu pasang. Research without publication is incomplete journey, incomplete works. So penelitian tanpa dipublikasi, ketika Anda melakukan skripsi atau penelitian di tugas akhir tanpa Anda membuat skripsi, tidak lengkap, ya. Publication is a part of research. Academic publication is subfield of publishing which distributes academic research and scholarship. So publikasi, Anda membuat laporan sederhana, sudah Anda terbitkan di koran saja, sudah Anda mempublish secara umum. Nanti, ya, kita lihat sini, most academic work is published in academic journal. Ini yang tinggi rankingnya, published in journals, ya, artikel. Biasa juga di conference or proceeding, Anda menulis buku, membuat sebuah buku hasil penelitian Anda, atau tesis, ya, skripsi atau tesis tadi, dalam bentuk laporan skripsi, apa yang Anda buat, poem or letter, bahkan seperti yang sampaikan tadi, publish in magazine, majalah atau newspaper, koran, merupakan bagian dari publikasi, ya, bagian dari publikasi. Most scientific and scholarly journals and many academics and scholars publish to academic scholar books, through not all are based on some form of peer review. Istilahnya publikasi sangat penting. Banyak media untuk mempublikasikan hasil penelitian Anda. Kita lihat why need to publish. Research without publishing is incomplete. Jadi nggak lengkap, ya, nggak lengkap tadi. Kenapa kita perlu mempublikasikan? To sharing and broadcast new findings. Itu untuk mengasih tahu ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang secret, bukan sesuatu yang rahasia. Orang lambat laun akan tahu, ya, apa ketika Anda melakukan penelitian, Anda keep, Anda sembunyikan, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, ya. Yang why need to publish, sharing, broadcast new finding, ya. Kita ingin menyampaikan, oh ini kita menghasilkan ini, sehingga ketika kita melakukan satu atau dua hal, orang bisa melanjutkan 3 atau 4 hal, ya, among academician, industry, and community. Nah, bukan ke akademi saja, ke industri. Kita lihat penelitian bukan di akademi saja dilakukan, bahkan di industri punya R&D. Kita lihat research and development team untuk produknya mereka, di community dan lain-lain, ya. How to publish in scientific papers, ya.
There are challenges to publish in a good reputable journal, but the chance is there. Sampai akhir, oke, tentunya untuk mempublikasi sesuatu yang baru, yang novels, tentunya ada banyak, mulai dari ranking yang paling tertinggi, high impact journals, index journal, proceeding, register, sampai yang paling bawah Anda membuat sebuah report atau laporan atau opini di koran berdasarkan hasil riset, itu sudah mempublikasikan. Tentunya kalau ingin mempublikasi di tingkat yang lebih tinggi, high impact media atau jurnal, tulisan Anda dulu harus di-appropriate. Benar gak yang Anda tulis? Ketika Anda menyampaikan sesuatu yang baru atau laporan, diperiksa dulu benar gak yang metode yang Anda lakukan. Jadi berkaitan dengan metode penelitian, ya. Nanti ini pengantar penelitian. So important things to do in publication. Publish work based on finding. Ya, kita ingin melakukan publikasi berdasarkan hasil yang temuan kita, ya. Apa yang kita temukan selama kita melakukan penelitian, ya. Tentunya metode atau sistemnya terstruktur dengan baik, ya. Publish in related publisher, ya. Biasa orang mempublikasikan di jurnal karena jurnal merupakan sentra untuk publikasi yang sesuatu penelitian yang baru, ya, walaupun ada di tempat yang lain. Conference or proceeding bisa juga dipublikasikan. Hasil kajian Anda, uji coba Anda, eksperimen Anda akan diseminarkan, dan nanti dibuat dalam sebuah laporan dalam bentuk proceeding, ya. Book or book chapters. Book or book chapter bisa juga Anda menulis buku ketika penelitian Anda sudah lengkap, sudah selesai. Anda bisa menulis sebuah buku hasil kajian Anda, ya. Mungkin di bidang sosial dia melakukan survei, melakukan wawancara, dapat kesimpulan, dapat hasil yang bagus. Oh, di daerah ini atau di desa ini, di kampung ini, di kota ini, di negara ini begini kondisinya, sehingga Anda mendapatkan suatu kesimpulan yang Anda broadcast ke orang lain, jadi semua bisa tahu. Magazine and newspaper, majalah dan koran agak rendah ranking di bawah, tetapi Anda bisa mempublikasikan di sini. Record and documentation, ya. Ketika kita melakukan uji coba, eksperimen, pengujian atau wawancara, tentunya kita ingin merekam atau menyimpan atau merekam semua data-data hasil uji coba, eksperimen, kajian yang Anda lakukan, sehingga terdokumentasi dengan bagus. Itulah salah satu the purpose, salah satu tujuan. Bukan hanya kita lakukan eksperimen dapat sesuatu yang baru, ini bagian dokumentasi, bagian dari kegiatan penelitian. Aktif yang online index and publication. Oke. Dapat kita simpulkan riset dan publication impact. Kenapa kita sudah bahas apa itu penelitian, kenapa perlu dilakukan penelitian, sekarang impactnya. Ketika penelitian dilakukan, kita lihat negara-negara maju biasanya sinergi dengan penelitian. Negara maju akan bersinergi dengan penelitian yang dilakukan. Begitu juga sebagai universitas, akademis atau institution or university become world class university. Biasa universitas yang penelitiannya bagus lebih maju, lebih terdepan karena didukung dengan fasilitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan, sehingga orang mengenal, penelitian ini dihasilkan dari institusi ini, dari universitas ini, ya, dari perguruan tinggi ini. Jadi lebih maju, akreditasi sebagai ini impactnya atau faktornya kepada universitas. Mungkin baik di program studi sampai ke universitas ada akreditasi untuk menilai ranking dari universitas atau level dari akreditasi. Okay. With holding a world class university, more student. Okay. Ini impactnya secara tidak langsung pastilah. Jika universitas menjadi bagus, akan menjadi impact, terkenal, dan banyak mahasiswa yang ingin belajar. Kita lihat universitas-universitas maju di luar, ya, orang bahkan pengen belajar, banyak pengen belajar, tapi sebagian tidak diterima karena keterbatasan
tempat atau kuota dari universitas tersebut. Orang ingin belajar di universitas yang maju, more income generation, ini impact yang lain, good for academician and researchers and career. Bagus juga untuk peneliti, dosen, akademisi dan lain-lain karirnya. Ini kaitan impactnya ya. Nah, yang terakhir impactnya pastilah ke nation ya. The important thing is good for nation. A country with holding many researchers and scientists will upgrade quality process. Biasanya negara-negara maju menghasilkan atau mempunyai banyak peneliti yang bagus ya, banyak peneliti yang bagus. Nah, contoh sederhana kita lihat negara-negara di Eropa, di Amerika sana banyak saintis atau peneliti-peneliti dan menghasilkan temuan-temuan baru sehingga negara tersebut terkenal. Kita bayangkan jika sesuatu ada hasil temuan baru yang novel yang belum pernah orang ketahui ditemukan di negara A, negara yang mungkin dulu biasa saja, ketika menemukan sesuatu yang baru jadi terkenal. Nah, itu sangat besar impact dampaknya. Oke, mungkin ini saja pengantar untuk metodologi penelitian. So kita simpulkan kembali, research is very important because to find or to check atau meneliti atau melakukan pencarian sesuatu yang baru ya, mencari sesuatu yang baru yang mungkin bisa jadi yang belum ditemukan orang ya, belum ditemukan orang. So riset tidak bisa dilakukan on the spot, tiba-tiba saja. Oh, hari ini kita bikin inilah penelitian, tidak bisa. Riset harus dilakukan terencana, terstruktur, sistematis ya, sistematis dan mempunyai metode yang tepat ya, yang tepat ya. Nanti kita akan bahas tentang, karena penelitian, metodologi penelitian sangat erat kaitannya ya. Oke, untuk sementara kita cukupkan pengantar untuk metodologi penelitian atau penelitian, kaitannya antara penelitian, publikasi, dan scientific paper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.